Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'ir wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita lanjutkan lagi untuk pembahasan Bidayatul Hidayah pada malam hari ini. Kita teruskan kembali pembahasan yang kemarin, yaitu doa yang setelah selesai wudhu. Fa idza faraghta mongko nalikane rampung sira, ketika sudah selesai, farfa mongko ngangkat sira, angkatlah basaraka ing peningalira, tatapan kita ilas sama imaring langit. Tatapan kita angkat ke langit sambil berucap, waqul lan ngucap sira, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa dibaca setelah selesai wudu. Kalau diartikan makul ngucap sira asyhadu nyekseni ingsun, saya bersaksi an setemene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu angin Allah, kecuali Allah taala. Wahdahu hale dewe ka Allah, hanya Allah semata. La syarika hale ora ana kang nyekutoni kulahu kaduwe Allah, tidak ada yang menyekutuinya. Wa asyhadu lan nyaksani ingsun, saya bersaksi anna Muhammadan, sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu, kawulane Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Pangkat abdun itu pangkat yang luar biasa. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Subhanaka maha suci Tuhan. Allahumma du Allah, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan. Asyhadu nyaksani ingsun an sakmene kelakuan iku la ilaha, ora ono pangeran kang wajib den sembah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan, kecuali engkau ya Allah. Amil tu ngelakoni ingsun su'an ing barang Allah, saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Wa dhalamtu lan dhalim ingsun nafsi ing awak ingsun, dan saya menganiaya diri saya sendiri. Maksudnya dhalim pada diri sendiri itu apa? Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi kemudian ibadah kita itu kadang-kadang
tidak sesuai, bahkan banyak waktu nganggurnya daripada ibadahnya, itu namanya zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata kita diberikan oleh Allah penglihatan yang sempurna, tapi berapa digunakan untuk membaca Al-Quran, berapa digunakan untuk mengaji, berapa waktu digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau dikatakan bermanfaat, ya bermanfaat bagi bagi diri sendiri, tapi tidak bermanfaat untuk akhirat kita gitu. Astaghfiruka, nyuwun pangapura ingsun dateng panjenengan. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika datang panjenengan. Saya memohon ampun kepada Engkau ya Allah, dan saya pun taubat kepada Engkau ya Allah. Faghfir mongko mugi ngapura panjenengan li dateng ingsun. Wa tub lan mugi nampa taubat panjenengan alayya ing atase ingsun. Mudah-mudahan Engkau ampuni aku dan Engkau terima tobatku. Innaka sak temene panjenengan, anta tegese panjenengan iku at-tawwabu zat kang ahli nampa tobat, ar-rahimu tur zat kang paring welas asih. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang ahli untuk menerima tobat dan yang penuh kasih sayang. Jadi berapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika hamba itu mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada yang sampai tidak memberikan maaf karena saking sakit hatinya. Tidak akan engkau maafkan, tidak akan aku maafkan engkau, katanya. Terlalu sakit hati ini. Itu manusia. Kalau Allah enggak. Kalau Allah berapapun dosa, selagi mau datang kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allahumma do Allah, ij'alni, mungkin dadosaken Tuhan datang kawula. Mudah-mudahan Engkau jadikan aku minat tawwabina, ing setengah saking wong kang taubat-taubat kabeh. Mudah-mudahan Engkau jadikan aku termasuk bagian orang yang taubat. Waj'alni lan mugi-mugi dadekaken Tuhan ing kula. Mudah-mudahan Engkau jadikan aku minal mutatahhirin, ing setengah saking wong kang suci-suci kabeh. Mudah-mudahan Engkau jadikan aku sebagai orang yang bersuci, orang yang menyucikan diri. Waj'alni lan mugi dadosaken Tuhan ing kawula min ibadika, ing setengah saking pira-pira kawula panjenengan as-sholihina kang soleh-soleh. Berdoa mudah-mudahan Engkau jadikan aku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Allah, saya lagi orang menjadi hamba yang soleh itu termasuk orang yang an'amta alaihim. Karena saya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Waj'alni lan mugi dadosaken Tuhan dhateng kawula saburon ingkang akeh sabare, syakuron tur akeh syukure. Dan mudah-mudahan Engkau jadikan aku orang yang bisa bersabar dan bisa bersyukur. Sabar dan syukur itu adalah senjata ini. Bagi orang yang bisa bersabar, yang luar biasa. Waman utiya sabra faqad utiya khairon katsira. Bahkan pahalanya orang sabar itu bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Waj'alni lan mugi-mugi dadosaken Tuhan ing kawula azkuruka ing wong kang bisa zikir sapa kula ing panjenengan, zikran kelawan zikir kasiron kang akeh. Mudah-mudahan Kau jadikan aku bisa berzikir dengan zikir yang banyak, bisa selalu mengingat kepada Allah dengan yang banyak, tidak hanya sewaktu-waktu saja, atau kita mendekat kepada Allah ketika susah, ketika lagi senang dan menjauh. Seperti itu pun sebenarnya Allah nggak marah, cuma ya harusnya malu. Wa usabbihu kalan nyucaaken kawula ing panjenengan bukuratan ing dalam waktu esuk wa asilan lan waktu sore. Dan mudah-mudahan saya bisa menyucikan kepada Engkau ya Allah pagi dan sore.
tasbih pagi dan sore. Faman, selesai itu doanya. Faman mangkote sapane wong iku qira'a maca sapa man hadhihi da'awati ing ikilah pira-pira doa. Barang siapa yang mau membaca doa ini fi wudu'ihi dalam wudune man, dalam wudunya kharajat mongko metu apa khotoyahu pira-pira keluputane wong. Maka keluar kesalahan-kesalahannya orang tersebut atau dosa-dosanya orang tersebut min jami' a'dha'ihi saking sekabehane pira-pira anggotane man atau anggotane wong sing wudu ki mau. Maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari semua anggotanya orang tersebut. Luar biasa. Wa khutimalan den cap ala wudu'ihi ngatasé wudune wong kuwi mau apa bi khatimin kelawan cap. Kemudian wudunya itu diberi ya katakan di stempel lah, diberi stempel. Wudu yang kelas, wudu yang berkualitas. Kemudian di stempel, kemudian warufi alan dan angkat apa wudu lahu kadweman tahtal arsy dalam sang sore arsy. Kemudian wudu tersebut diangkat oleh Allah, kemudian disemayamkan di bawah arsy, tahtal arsy dalam sang sore arsy. Falam yazal mengko ora gingsir-gingsir apa wudu iku yusabbihu tasbih apa wudu atau maha nyucikake apa wudu Allah ing Gusti Allah taala. Aya qaddisuhu lan tegese nyucikake apa wudu ing Allah. Dan wudu yang sudah dicap yang ada di bawah arsy tersebut akan selalu tasbih kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu lan den tulis lahu kadue man kadue wong sing wudu itu, kadue orang yang berwudu tersebut apa sawabu dzalika ganjarannya mengono-mengono tasbih. Pahalanya tasbih wudu yang berkualitas tersebut ditulis, yang selalu tasbih sampai hari kiamat tersebut ditulis untuk orang yang berwudu itu. Ila yaumil qiyamati itu mari dina kiamat insyaallah. Wudu sekali seperti itu kemudian sampai diterima oleh Allah, dinaikkan wudu tersebut sampai ke bawahnya arsy. Kemudian wudu tersebut bertasbih selama-lamanya sampai hari kiamat, dan pahala tasbihnya tersebut diberikan kepada orang yang wudu itu. Nih, luar biasa sekali Imam Ghazali mengulas tentang masalah wudu. Kalau kita bisa melakukan wudu, kemudian kita berdoa, doa yang dibaca ini, maka kemudian wudu kita diterima oleh Allah, kemudian diangkat wudu kita tersebut, kemudian bertasbih, menyucikan Allah, dan pahala tasbih dari wudu tersebut diberikan kepada kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya, Allahumma amin. Wajtanib lan ngedono sira dan jauhilah fi wudu'ika ing dalam wudu ira sab'an ing barang pitu, jauhi 7 hal ketika wudu. Ini perlu digarisbawahi ini, ketika berwudu itu jangan sampai melakukan 7 hal karena akan mengurangi daripada keutamaan wudu. Pertama, la tumfid ojo ngipat-ngipatake sira yadaika ing tanganira. Ojo ngipat-ngipatake sira yadaika ing tanganira fatarosha mongko dadi nyiprat apa alma'u banyu. Jangan menyiprat-nyipratkan tangan ya, ngepret-ngepretkan tangan itu. Kemudian air itu menjadi menciprat. Dihindari yang seperti itu. Ya Allah. Ini kadang tidak sadar kita menyipratkan air dengan santainya, padahal ini termasuk hal yang tidak dibolehkan oleh agama, termasuk bagian daripada khilaful aula. Yang kedua, wala tulatim lan ojo napukake sira wajhaka ing wajahira. Ojo nepuk-nepuk sira wajhaka ing wajah ira, wala rok sakalan ora ing sirah ira bil mai kelawan banyu, latman kelawan nepuk temenan. Jangan menepuk wajah kita
dengan menggunakan air sampai kemudian muncrat-muncrat. Jadi yang harusnya bagaimana wudhu itu? Ya kita basuh sewajarnya dengan mengusap, jangan sampai kemudian ditapukan seperti ini. Itu dihindari. Kenapa bisa seperti itu? Kok kemudian tidak dibolehkan? Ya karena nanti akan akan banyak mencipratkan air kemana-mana. Yang kedua itu juga nantinya akan menjadikan memunculkan yang namanya was-was, kemudian akan menjadi israf, banyak menggunakan air. Wala tatak yang ke 1, 2, ketiga, wala tatakallam lan ojo gunemaniro, jangan berbicara fi athna'il wudu'i ing dalam tengah-tengah wudu. Ketika berwudu jangan sambil ngomong berbicara yang tidak perlu itu. Ya wudu ya usahakan sambil berzikir. Wala tazid yang keempat, wala tazid lan ojo nambahi sira fil ghusli dalam wasuane ala salasi marratin ing setelu biro-biro ambalan. Jangan sampai ketika membasuh itu melebihi daripada 3 kali. Sebab apa? Nanti akan terjadi israf, akan berlebih-lebihan ketika lebih dari membasuhnya sampai 7 kali. Padahal sudah sempurna, 1 kali sudah merata, itu 2 kali, 3 kali ya untuk takhlisnya itu kesunahan. Wala tuksirlan ojo ngakehno sira sobbal ma'i ing soake banyu min ghairi hajatin saking tanpa hajat bimujarradil waswasati sebab meligine waswas. Jangan sampai menyiramkan air yang banyak tanpa hajat, tanpa kebutuhan, hanya karena mengikuti rasa waswas. Nah, banyak orang yang diberi coba dengan waswas sehingga kemudian wudhunya itu lama, menyiram berkali-kali, merasa itu tidak sempurna dan sebagainya. Falil mutawaswisina mongko iku kadhe wong kang waswas. Syaitonun utawi setan. Yadhaku kang geguyu sapa setan bihim kelawan mutawaswisin. Bagi orang yang waswas itu nanti ditertawakan oleh setan. Setan akan menertawainya ketika merasa mampu menggoda. Maka ada doa biasanya surat pendek dari Al-Qur'an yang kita baca sebelum sholat biasanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya memang setan selalu akan menggoda masuk ke hati kita untuk menjatuhkan rasa was-was. Memang itu pekerjaan daripada setan. Yuqalu den ucapake lahu kan tuwe setan apa alwalhanu aran walhan. Setan yang menertawai ketika ada orang yang sedang was-was ini disebut dengan setan walhan. Hindari itu, jangan sampai kita dicoba dengan coba was-was. Wala tatawaddo lan aja wudu sira. Wala tatawaddo lan aja wudu sira, jangan engkau berwudu bil ma'i kelawan banyu dengan air al-musyammasi kang den panasake kelawan srengenge. Dengan air panas tapi panas karena sinar matahari. Wala minal awani lan ora saking pira-pira wadah asufriyati kang bangsa kuningan. Jangan juga wudu menggunakan wadah yang diambil dari berbahan daripada kuningan. Karena air musyammas ini dalam keterangannya bisa memberikan efek menimbulkan penyakit baros atau judam itu ya, penyakit belang, penyakit yang sulit sekali obatnya. Fahadhihi sab'atu mongko utawi ikilah barang pitu iku makruhatun dan makruhake fil wudu'i ing dalam wudu. 7 hal di atas itu makruh ketika wudu. Abil khabarilan ing dalam sijine hadis annaman sak temene wong zakaro kang zikir sapa man Allah ing Gusti Allah inda wudu'ihi ing dalam nalikane wudune man. Barang siapa, sesungguhnya siapa saja yang ingat kepada Allah ketika wudu, toharo mongko nyucikake sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing jasade man, ing jasade wong.
maka Allah akan menyucikan jasadnya orang tersebut, kulluhu yuskabene jasad. Seluruh jasad disucikan oleh Allah. Orang yang selalu ingat Allah ketika wudhu, maka seluruh jasadnya itu disucikan oleh Allah. Waman lan utawi sapane wong iku lam yadkur ora zikir sapa wong Allah ing Gusti Allah taala, lam yathur mongko ora suci minhu saking man apa illama angin barang asobahu kang ngenani ing ma apa alma'u banyu. Nah, bagi orang yang ketika wudhu itu tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, maka tidak suci baginya kecuali apa yang dikenai oleh air. Jadi ya kalau tangan ya hanya tangan segitu itu. Kalau kemudian muka ya hanya muka itu. Kalau kaki ya hanya kaki itu. Tapi ketika berzikir itu kemudian ingat kepada Allah, maka seluruh badan itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi wudhu saja kalau mengikuti bidayatul hidayah itu wudhu yang sangat berkualitas dan nanti akan menjadikan orang yang berwudhu tersebut setelah selesai itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doanya saja yang luar biasa seperti itu. Dan kita berusaha mudah-mudahan bisa mencoba. Syukur sudah melaksanakan yang seperti ini, yang doa. Kalau saya pribadi biasanya sekedar Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Paling seperti itu. Kalau di sini Imam Ghazali menyampaikannya asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu syu'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Sampai itu. Kalau sudah membaca itu, menurut Imam Ghazali, barang siapa yang wudhu kemudian ditutup dengan bacaan doa itu, maka keluarlah kesalahan-kesalahan orang tersebut dari seluruh anggotanya. Maka diampuni orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berwudhu hilanglah dosa-dosa orang tersebut. Pokoknya dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan berwudhu. Walaupun dengan tanpa memohon ampunan. Itu murahnya Allah luar biasa. Memang benar-benar Rahman Rahimnya Allah. Dan Tawwab, menerima taubat, Ghafur, memang ahli memberikan ampunan kepada hambanya. Bahkan dengan berwudu saja kita banyak sekali mendapatkan kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang disampaikan. Kemudian tadi yang 7 hal yang harus dihindari ketika berwudu. Yang pertama yaitu hindari jangan sampai menyipat-kipatkan telapak tangan atau tangan ini sehingga kemudian menjadi nyiprat-nyiprat. Jangan sampai kemudian menepuk wajah yang berlebihan dan kepala sampai kemudian tepukan tersebut itu memuncratkan air kemana-mana. Jangan kemudian berkata-kata di tengah-tengahnya wudhu. Jangan menambah basuhan di dalam wudhu itu sampai lebih daripada 3 kali. Kemudian jangan sampai memperbanyak menggunakan air hanya karena was-was. Nanti akan ditertawakan oleh setan. Setan walhan namanya itu, yang menertawakan orang yang terkena was-was. Dan jangan wudhu menggunakan air musyammas dan air yang diwadahi dengan berbahan dasar kuningan. Karena hal tersebut akan bisa menimbulkan penyakit baros menurut keterangan. 7 hal tersebut adalah makruh. Tapi umpamanya kalau dilaksanakan ya tetap wudhunya sah, cuma tidak menjadi sempurna. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah kefahaman untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu dulu, Mas Ari. Kita tutup. Waktu juga sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa
wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.